Pernah nggak sih lo lagi asik-asik ngechat sama gebetan, obrolan udah ngalir, udah ketawa ketiwi. Tiba-tiba saat di titik tertentu, balasan chatnya jadi singkat, dingin, atau bahkan parahnya nggak dibalas lagi sama sekali. Padahal lo udah coba yang terbaik lo, udah putar otak, udah cari topik ini itu, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Chat yang tadinya hangat, mendadak beku kayak es batu di kutub utara. Gue tahu banget rasanya. Frustrasi, bingung, kadang sampai mikir, salah gue di mana sih? Atau emang gue segaring itu ya? Tenang aja, lo nggak sendirian. Serius, banyak banget pria di luar sana yang ngalamin hal yang sama persis kayak lo. Ini bukan cuma lo doang yang ngerasa obrolan via chat sama gebetan kayak teka-teki silang yang jawabannya nggak pernah ketemu. Nah, percaya nggak sih lo kalau sebenarnya ada ilmunya di balik semua itu? Ada kode-kode, ada strategi, dan ada 3 kesalahan fatal yang kalau lo hindarin, dijamin obrolan lo sama wanita nggak cuma nyambung, tapi juga bikin dia penasaran setengah mati sama lo. Di video 3 chat pertama pria, kesalahan fatal yang bikin wanita ilfil, gue mau bongkar tuntas apa aja kesalahan itu dan gimana cara lo bisa menghindarinya biar lo nggak lagi ngalamin yang namanya chat dingin mendadak. Siap-siap ya, karena ini bakal mengubah fundamental cara lo berinteraksi lewat chat. Setelah ini, lo bakal jauh lebih pede dan tahu harus ngapain. Dengerin baik-baik ya. Otak wanita itu, terutama dalam konteks interaksi sosial, itu kayak superkomputer canggih yang kerja cepet banget. Dalam hitungan detik, bahkan dari chat pertama lo, otak mereka itu udah mulai nge-scan, ngeproses, dan nyari sinyal-sinyal penting. Mereka nyari apa? Mereka nyari, aman gak nih cowok? Cocok gak nih sama gue? Punya nilai apa nih dia? Ini tuh kayak radar bawah sadar yang langsung aktif. Jadi nggak heran kan kalau di 3 chat pertama itu, dari setiap kata lo, dari setiap emoji lo, wanita itu udah secara intuitif mengidentifikasi red flag atau green flag. Ini bukan cuma tentang, wah dia ganteng atau wah dia lucu, tapi lebih ke sinyal-sinyal halus yang nge-trigger alarm di kepala mereka. Ini cowok kayaknya red flag deh, terlalu agresif. Atau, green flag nih, dia kayaknya santai tapi fokus. Semuanya udah langsung dideteksi di awal. Ini bukan cuma omong kosong gue doang loh. Bahkan Dr. John Gottman, seorang peneliti hubungan terkenal, penelitiannya nunjukin kalau pola interaksi awal itu sangat prediktif terhadap hasil sebuah hubungan. Jadi kalau awalannya udah zonk, kemungkinan besar kedepannya juga ya gitu deh. Ibarat bangun rumah, pondasinya goyang di awal. Mau sebagus apapun bangunannya, ya bakal rubuh juga. Nah, terus apa sih yang gue maksud dengan kesalahan fatal itu? Ini bukan cuma salah ketik ya lo, atau cuma salah kirim emoji terong di awal. Bukan itu. Kesalahan fatal itu adalah sesuatu yang memicu bias kognitif negatif di otak wanita. Misalnya nih, lo kelihatan terlalu butuh perhatian, atau lo kesannya agak mandiri, atau bahkan lo terlihat kurang menghargai diri lo sendiri. Sinyal-sinyal ini yang bikin mereka langsung ilfeel dan mengaktifkan mekanisme pertahanan diri mereka. Iya, mekanisme pertahanan diri, karena lo perlu paham, ini semua adalah bagian dari cara bawah sadar wanita untuk melindungi diri mereka dari potensi hubungan yang gak sehat, yang buang-buang waktu, atau yang toksik. Ini bukan mereka sok pemilih, tapi ini naluri alami. Mereka ngefilter cowok-cowok yang sekiranya gak bakal bikin hidup mereka lebih baik atau yang cuma bakal jadi beban. Jadi, 3 chat pertama itu benar-benar jadi gerbang seleksi alam di dunia dating. Paham kan sekarang seberapa pentingnya? Kesalahan fatal pertama, menggunakan pembuka chat yang generik, terlalu menuntut, atau rendah nilai. Ini nih yang paling sering kejadian. Lo tahu kan cowok-cowok sejuta umat yang mulai chat dengan "Hai" atau "Apa kabar?" Atau yang lebih parah, "Udah makan belum?" Padahal lo baru kenal. Atau bahkan ada yang langsung nanya, "Kerja di mana?" tanpa basa-basi. Ini semuanya adalah sinyal-sinyal bahaya loh. Kenapa bahaya? Karena pembuka generik nunjukin lo itu males mikir, gak kreatif, dan sama kayak 1000 cowok lainnya. Kesannya low effort. Langsung nanya personal itu nunjukin lo GR, seolah-olah lo udah punya hak untuk tahu. Dan yang paling parah, ini bikin lo kelihatan needy banget, seolah-olah lo butuh perhatian dan validasi instan. Ingat kan yang gue bilang tadi, sinyal needy langsung bikin mereka ilfeel? Nah, ini dia biangnya. Terus, solusinya gimana dong? Solusinya adalah the value first opener. Prinsipnya gampang. Lo harus memulai chat dengan sesuatu yang relevan, menunjukkan lo perhatian sama profil dia,
dan punya sentuhan humor ringan. Ini bukan cuma halo, tapi halo, gue lihat lo hobi mendaki gunung. Pernah sampai puncak Mahameru belum? Jangan-jangan lo lebih kuat dari gue nih. Atau kalau dia posting foto sama anjingnya, wah, anjing lo lucu banget. Tipe setia kayak pemiliknya ya? Atau justru galak pas diajak ngopi? Lihat perbedaannya? Lo langsung nunjukin lo itu nggak cuma asal ngechat, tapi lo meluangkan waktu untuk ngecek profil dia. Lo juga nunjukin lo punya selera humor dan bisa bikin dia senyum. Ini yang bikin lo beda dari 99% cowok lainnya. Bahkan studi dari Bumble nunjukin, opener yang personal dan unik itu 3 kali lebih efektif daripada sapaan umum. Jadi, jangan malas mikir loh. Oke, kita lanjut ke kesalahan fatal berikutnya. Kesalahan fatal kedua, gagal membangun rasa ingin tahu, tantangan, dan menjaga alur pembicaraan tetap menarik. Nah, ini nih. Lo udah berhasil bikin pembuka yang oke, tapi setelah itu, percakapan lo jadi datar kayak jalan tol. Kenapa? Karena lo kebanyakan nanya pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak. Contoh, suka nonton film? Jawabannya ya. Terus? Atau lo nggak menawarkan informasi menarik tentang diri lo sendiri, jadi percakapan cuma satu arah, kayak lagi diinterogasi. Ini gagal total dalam menciptakan daya tarik dan rasa ingin tahu. Solusinya apa? Solusinya adalah the curiosity and challenge spark. Fokus lo itu harus pada membangun rasa ingin tahu dan nunjukin bahwa lo adalah seseorang yang menarik dan punya kehidupan. Jangan cuma nanya, tapi juga kasih sedikit goda atau tantangan yang bikin dia penasaran. Gue kasih contoh ya. Daripada lo nanya lagi apa yang super basi dan bikin percakapan mati, coba deh lo ganti jadi, baru saja selesai eksperimen kopi baru, rasanya luar biasa. Lo tim kopi hitam atau yang manis? Atau, gue baru balik dari gym, abis coba gerakan baru yang bikin paha gue getar-getar. Lo tim olahraga kardio atau angkat beban? Lihat, lo kasih info sedikit tentang diri lo, nunjukin lo punya aktivitas, dan lo kasih pilihan yang bikin dia mikir untuk jawab. Ini bukan pertanyaan iya atau tidak, ini menciptakan ruang untuk cerita, nunjukin lo resourceful alias punya banyak hal untuk diceritain, dan langsung membuka alur percakapan. Dan ada prinsip pendukung yang penting banget di sini, yaitu the active listener and calibrated giver. Lo itu harus benar-benar membaca dan memahami apa yang dia tulis. Jangan cuma balas chat dengan jawaban standar. Kasih perhatian otentik. Kalau dia cerita tentang hobinya, jangan langsung balas dengan cerita hobi lo sendiri. Tanyakan pertanyaan lanjutan yang relevan dan tunjukkan ketertarikan otentik pada dunia mereka. Baru setelah itu, lo bisa nyambungin dengan pengalaman lo. Jangan terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri tanpa diminta. Itu namanya egois. Kita butuh balance lo. Siap untuk kesalahan terakhir yang paling sering bikin lo di ghosting? Kesalahan fatal ketiga, melanggar batas, memberikan pujian berlebihan, atau terlalu cepat mengajak ke hubungan serius. Ini adalah bom waktu yang bikin dia langsung ngacir. Lo mulai chat dengan mengomentari fisiknya secara berlebihan atau genit di awal kayak, "Cantik banget kak, body goals banget, senyumnya bikin gue jatuh cinta." Hello, lo belum kenal dia udah langsung begitu. Ini langsung bikin lo masuk kategori creepy. Atau yang lebih parah, lo baru chat beberapa kali udah langsung nanya, "Nyari hubungan serius?" Atau "Mau jadi pacar gue?" Atau "Kapan kita ketemu? Gue udah nggak sabar nih." Ini sinyal keputusasaan lo. Pujian berlebihan, terutama soal fisik di awal, itu memicu apa yang gue sebut creepy detector dan sinyal objectification. Dia akan ngerasa lo cuma tertarik sama fisiknya, bukan sama dia sebagai individu. Lo cuma ngelihat dia sebagai objek, bukan manusia. Dan lo tahu kan, wanita punya mekanisme pertahanan diri yang kuat. Nah, ini langsung aktif lo. Solusinya gimana? Solusinya adalah the respectful boundary setter. Lo harus menghindari komentar genit, pujian berlebihan tentang fisik, atau mencoba memajukan hubungan secara terburu-buru. Tunjukin rasa hormat lo. Fokus pada kepribadiannya, minatnya, pemikirannya, bukan cuma penampilannya. Gue tahu lo mungkin tertarik secara fisik, itu wajar. Tapi simpan dulu komentar itu. Puji dia karena kecerdasannya, karena hobinya yang unik, atau karena pandangannya tentang sesuatu. Puji sesuatu yang bukan fisik. Penelitian Dr. Helen Fisher, seorang antropolog dan pakar cinta,
menunjukkan bahwa rasa hormat dan slow burn dalam membangun koneksi awal itu justru lebih menstimulasi sistem reward otak jangka panjang. Artinya, ketertarikan yang dibangun perlahan dengan rasa hormat itu lebih kuat dan langgeng daripada ketertarikan instan yang cuma fokus pada fisik. Lo mau hubungan yang awet apa yang cuma sebentar doang? Tentu yang awet dong. Jadi, itu dia 3 kesalahan fatal yang harus lo hindari di 3 chat pertama, beserta solusinya. Gimana? Lo udah dapat pencerahan kan? Sekarang, jangan cuma dicatat, tapi langsung praktekan. Tapi tunggu dulu, jangan langsung senang karena udah tahu cara menghindari blunder. Menghindari kesalahan itu baru awalnya. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu gimana cara lo bikin dia terus-terusan betah ngobrol sama lo? Gimana caranya lo bisa membangun daya tarik yang otentik dan bikin dia penasaran terus-menerus, biar hubungan lo berkembang positif, bukan cuma sekedar say hi dan say bye. Di video selanjutnya, gue bakal bongkar strategi rahasia untuk membangun daya tarik yang gak cuma instan, tapi kayak api unggun yang terus membara. Memastikan dia gak cuma tertarik sesaat, tapi pengen tahu lebih dalam tentang lo dan koneksi yang lo bangun. Jadi, jangan sampai lewatkan video selanjutnya. Gue jamin, ilmunya bakal bikin lo makin pede dan jadi magnet buat orang-orang di sekitar lo. Sampai jumpa di video berikutnya ya.